Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Deswita Sadida dengan NIM E100230080. Ingin mempresentasikan pada bab 12 yang berjudul Industri dan Perubahan Ekonomi Wilayah pada buku Geografi Ekonomi Industri. Pada bab ini menguraikan konsep-konsep penting dalam memahami peran industri untuk perubahan ekonomi wilayah. Selain itu, juga diuraikan bagaimana revolusi industri menjadi penyebab perubahan perekonomian dunia. Kemudian ada pula hubungan industri dengan perekonomian. Industri berperan dalam perubahan ekonomi wilayah serta mengapa setiap wilayah memiliki karakter ekonomi yang berbeda. Hubungan antara industri dan ekonomi bersifat sangat erat dan saling mempengaruhi. Industri tidak hanya menjadi bagian dari sistem ekonomi, melainkan juga berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan dan perubahan ekonomi di suatu wilayah. Pada proses produksi dalam industri, meningkatkan output ekonomi sehingga berkontribusi terhadap PDB suatu wilayah. Kemudian juga mendorong urbanisasi dan perkembangan wilayah, di mana industri akan cenderung berkembang di area tertentu yang lebih strategis, sehingga menarik penduduk untuk berpindah. Hal ini memicu pertumbuhan kota dan pusat ekonomi baru. Selain itu juga adanya kesempatan kerja. Wilayah dengan industri yang lebih banyak cenderung memiliki kesempatan kerja yang lebih tinggi juga, serta pembangunan yang lebih cepat juga. Kemudian terdapat teori lokasi industri. Mengapa suatu industri memilih lokasi tertentu? Salah satu konsep penting adalah teori lokasi industri klasik yang berkembang sejak abad ke-19. Teori ini berasumsi bahwa pelaku ekonomi bersifat rasional dan berusaha memaksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan biaya transportasi dan tenaga kerjanya. Meskipun sederhana, teori ini masih relevan untuk memahami pola ekonomi keuangan. Kemudian terdapat teori sewa lokasi dari von Thunen. Teori sewa lokasi dari von Thunen menjelaskan bagaimana jarak dari pasar mempengaruhi penggunaan lahan pertanian. Dalam model ini diasumsikan wilayah bersifat homogen, memiliki satu pasar, dan biaya transportasi meningkat seiring jarak. Konsep utama dari teori ini adalah kurva Pearson yang menunjukkan bahwa nilai sewa lahan semakin tinggi jika semakin dekat dengan pasar. Hal ini menyebabkan sayuran yang mudah rusak ditempatkan di dekat pasar, sedangkan sayuran yang lebih tahan lama berada lebih jauh dari pasar. Model ini menghasilkan pola penggunaan lahan berbentuk konsentris dalam perkembangannya. Konsep ini juga digunakan untuk menjelaskan struktur kota, di mana pusat kota memiliki nilai lahan tinggi dan didominasi aktivitas komersial, sedangkan aktivitas lain seperti industri dan permukiman berada di wilayah yang lebih jauh dari pusat. Kemudian terdapat teori lokasi industri klasik yang dikembangkan oleh Alfred Weber, menjelaskan bahwa lokasi industri ditentukan berdasarkan prinsip biaya terendah, terutama biaya transportasi dan tenaga kerja. Dalam teori ini, industri ditempatkan di antara sumber bahan baku dan pasar untuk meminimalkan biaya produksi dan distribusi. Namun, teori ini memiliki keterbatasan karena mengasumsikan kondisi yang statis seperti tenaga kerja yang tidak berpindah dan permintaan yang tetap. Selanjutnya, teori ini juga dikembangkan lagi oleh August Loos yang lebih menekankan pada aspek pasar. Loos menyatakan bahwa lokasi optimal adalah tempat di mana keuntungan maksimum dapat diperoleh dengan mempertimbangkan permintaan dan distribusi pasar. Ia juga memperkenalkan konsep wilayah pasar berbentuk segi enam yang lebih realistis dibanding model sebelumnya. Kemudian,
Terdapat dua ciri dari revolusi industri, yaitu peningkatan produktivitas secara besar dan penurunan biaya transportasi. Kemudian dari masyarakat pertanian dan pedesaan menjadi serta dari masyarakat pertanian dan pedesaan serta menjadi masyarakat industri dan perkotaan. Revolusi industri menjadi titik penting dalam perubahan ekonomi dunia. Dimulai di Inggris pada abad ke-18, revolusi ini membawa peningkatan produktivitas yang sangat besar serta penurunan biaya transportasi. Hal ini mendorong urbanisasi yang besar-besaran dan transformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dampak dari perubahan ini sangatlah luas, termasuk pada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi global. Namun, di sisi lain, juga menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Perkembangan transportasi yang pesat dapat mempercepat distribusi barang dan membentuk pola persebaran distribusi di berbagai wilayah dunia. Sebagai kesimpulan, penurunan biaya transportasi yang spektakuler membuat para ahli menyimpulkan bahwa transportasi cepat dan murah merupakan salah satu produk utama dari revolusi industri, terutama dengan hadirnya kereta api sehingga membuat transportasi menjadi lebih cepat dan murah. Hal ini signifikan memperpendek jarak menghubungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi, serta mendorong integrasi ekonomi global. Penurunan biaya ini juga berdampak besar pada harga komoditas, membuat distribusi barang jauh lebih efektif dan terjangkau dibandingkan sebelumnya. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.